Mantap, ratusan tentara Rusia sudah tiba amankan Golan dari Israel. Para tentara IDF malah kabur. Presiden Rusia makin menguatkan militernya di dataran tinggi Golan untuk menyelamatkan Suriah dan Palestina dari serangan barbar Israel yang tak pandang bulu. Namun kini dengan kedatangan Rusia, para pasukan Israel dikabarkan dibikin ketakutan dan mulai mundur bersiap meninggalkan Golan. Sebab Rusia telah menjadi terkenal dengan militernya yang sangat luar biasa hingga membuat para tentara IDF ketakutan. Diberitakan dari situs Turkiye Newspaper melaporkan video rekaman yang disiarkan Russia Today menunjukkan kehadiran pasukan Rusia di sepanjang garis perbatasan Israel. Pasukan Rusia, salah satu negara besar yang menuntut Israel menghentikan genosida di Gaza, telah merilis video yang menunjukkan kehadiran tentara Rusia di dekat dataran tinggi Golan, imbus situs itu. Menurut Turkiye Newspaper, video tersebut yang nampaknya direkam oleh tentara Rusia membawa pesan bagi Israel bahwa Rusia bisa terjun ke dalam perang kapan saja. Pada saat yang sama, pasukan Rusia sampai saat ini masih ditempatkan di Suriah dan dapat dengan mudah mengakses perbatasan Israel, terutama karena Zionis baru-baru ini mengebom Damaskus dan dikecam oleh Presiden Vladimir Putin. Sebelumnya Rusia mengumumkan tidak akan pernah mengakui kedaulatan Israel di dataran tinggi Golan dan belum lama ini seorang anggota parlemen Rusia menegaskan masalah tersebut. Takut lawan Hamas, para tentara dan komandannya kabur dari Gaza, kini dipecat. Ternyata pecundang. Militer Zionis Israel telah memecat seorang komando batalion tempur dan wakilnya dan beberapa anak buahnya karena telah melarikan diri dalam perang melawan sayap militer Hamas Brigade Is Azim Al-Qassam di Gaza, Palestina. Aksi kabur dari medan pertempuran itu terjadi selama invasi militer Israel ke Gaza Utara. Pemecatan itu dilaporkan surat kabar Yediot Aharonot pada hari Senin kemarin. Diketahui para perwira tersebut, lanjut laporan Yediot Aharonot bersama dengan puluhan bawahannya yang lain menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk mundur karena unit mereka takut dan juga tidak menerima banyak dukungan militer atau perlindungan udara ketika menghadapi puluhan pejuang Brigade Al-Qassam selama penyergapan. Mereka mengaku ketakutan untuk melawan Hamas, bahkan memandangnya pun tak mampu. Sementara itu, militer Israel dalam keputusannya menyatakan bahwa penarikan tiba-tiba pasukan itu mengakibatkan peristiwa yang digambarkan sebagai tidak biasa dan menciptakan krisis parah yang menyebabkan sekitar setengah dari tentaranya tidak kembali ke dinas militer dan berperang di Gaza. Laporan surat kabar tersebut menambahkan bahwa tentara kompi dan unit tempur mengatakan bahwa mereka tidak menerima dukungan atau perlindungan udara dari Angkatan Udara Israel sehingga mereka memilih menyerah. Kami memasuki area yang terperangkap dan banyak milisi menembakkan RPG ke arah kami dengan tembakan tanpa henti. Lantas kami sangat ketakutan dan memilih mundur dari pertempuran melawan Brigade Al-Qassam itu. Koresponden urusan militer surat kabar tersebut, Yoav Gaiton, mengkonfirmasi kasus kaburnya para tentara Israel dan komandannya itu mengutip pernyataan seorang perwira. Petugas di brigade mengakui bahwa pasukan tersebut dikirim dalam misi dengan cara yang buruk setelah melakukan aktivitas berkepanjangan di jalur Gaza tanpa istirahat dan bahwa insiden tersebut menciptakan suasana yang sulit di batalion, tulis itu.
Surat kabar tersebut juga menunjukkan bahwa sejak awal perang di Gaza, batalion dan unit tempur tersebut terkena peristiwa serius lainnya pada bulan Oktober lalu, termasuk perwiranya yang terbunuh dan cedera perwira lainnya. Perlu dicatat bahwa batalion tersebut mengalami kejadian yang parah dalam sebulan terakhir. Tentara dan unit lain didatangkan untuk mengisi kesenjangan dan krisis kepercayaan pun tercipta. Imbu militer Israel dikutip dari Yediot Aharonot. Israel brutal segera menuju neraka karena jatuhkan puluhan ton bom di Gaza. Seluruh gerakan bela Palestina menggempur balik. Zionis Israel memang penjahat yang tak mau henti melakukan pertumpahan darah. Baru usai gencatan senjata bom sudah dijatuhkan. Hal ini membuat geram dan ngamuk para pejuang Palestina dan para pasukan lainnya pembela Palestina yang langsung terjun memberikan serangan masif balik yang menargetkan para IDF. Kesepakatan gencatan senjata memang sudah disepakati antara Israel dan Hamas Palestina. Akan tetapi bukti-bukti kebedaban militer Zionis tidak akan lenyap begitu saja. Sebuah fakta yang sangat mencengangkan terkuak setelah 50 hari agresi militer Israel di Gaza Palestina berlangsung dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari kantor berita Turki Anadolu Agency. Israel telah menjatuhkan sekitar 40.000 ton bahan peledak ke Gaza. Tak hanya itu, senjata pemusnah tentara Israel juga telah menghabisi 5.000 anak-anak Palestina yang tak berdosa. Data itu dirilis oleh kantor berita pemerintah Gaza melalui kepala kantor Selama Maruf pada Minggu. Data dirilis di hari ketiga gencatan senjata yang mulai berlaku pada Jumat lalu 24 November. Pasukan pendudukan Israel telah menjatuhkan 40.000 ton bahan peledak di jalur Gaza, ujar Maruf. Kekejaman pasukan pendudukan telah terjadi jauh dari pengawasan kamera, katanya dikutip Viva Militer dari Middle East Monitor. Lebih lanjut, Maruf menjelaskan sejumlah bom yang digunakan tentara Israel dalam konflik ini belum pernah digunakan sebelumnya. Dengan kekuatan menghancurkan yang lebih tinggi, Maruf meyakini jika militer Israel mendapat perintah dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan Gaza. Bahkan hingga tak bisa ditempati lagi oleh warga Palestina, bom yang baru-baru ini digunakan oleh pasukan pendudukan belum pernah digunakan sebelumnya, ujar Maruf melanjutkan. Kehancuran yang dilakukan oleh pasukan pendudukan mencerminkan niat mereka untuk membuat Gaza tidak dapat dihuni. Maka dari itu, si Netanyahu pantas dihukum mati.